Bab 1889. Apa itu dia? Jill dan Seth sama-sama terkejut mendengar identitas Tari yang sebenarnya. Hei, itu tidak masuk akal. Bukankah Tari adalah salah satu yang menjalankan grup Bio Farma? Jika demikian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden Mustika Ratu Group pada saat yang bersamaan? Apakah grup Bio Farma dan grup Mustika Ratu saling terkait satu sama lain? Seth dan Joel bertanya-tanya. Sepertinya aku tahu. Mungkinkah keduanya adalah perusahaan atas nama Iwan? Ini menjelaskan bagaimana grup Bio Farma berhasil mendapatkan koneksi ke keluarga Gumelar. Itu semua ulah Iwan. Setelah berpikir beberapa lama, inilah satu-satunya penjelasan yang bisa Joel berikan. Dia telah menyaksikan sendiri kehebatan medis Iwan dan grup Bio Farma. Kebetulan adalah perusahaan farmasi. Dengan mengingat hubungan ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Iwan dan grup Bio Farma saling terkait. Ya, sepertinya itu sangat mungkin terjadi. Seth dan Gordon sama-sama mengangguk setuju. Hahaha, ini sempurna. Bagaimanapun juga, Tuhan sedang memperhatikan kita. Joel tertawa terbahak-bahak mendengar kesadaran ini. Apa yang membuatmu tertawa, Joel? Seth bertanya dengan agak ragu. Gordon pun tampak bingung dengan hal ini. Mengapa kamu tidak berhenti dan memikirkan hal ini? Tari adalah kunci dari grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group. Dan jika kita berhasil menangkapnya, kita tidak hanya bisa mendapatkan resep rahasianya, tetapi kita bahkan mungkin bisa mencuri formula pil dan obat grup Bio Farma. Dengan demikian mendapatkan kendali atas mereka juga. Jika kita berhasil melakukan ini, kita akan menjadi kaya raya. Joel menyeringai lebar karena kegembiraan. Ya, kau benar. Grup Bio Farma jauh lebih berharga daripada Mustika Ratu. Dan jika kita bisa menguasai mereka, kita akan siap untuk hidup kaya raya. Seth dan Gordon akhirnya mengerti apa yang dibicarakan Joel. Wajah mereka hampir terbelah dengan seringai kegembiraan. Ya, Joel benar. Grup Bio Farma benar-benar merupakan tambang emas. Namun tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa mereka akan mampu menjatuhkan grup Bio Farma. Namun kini, dengan gagasan Joel, mereka akhirnya menyadari bahwa impian mereka jauh lebih dekat dan lebih nyata daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Wakil Presiden Bayu, karena keluarga Gumelar mendukung Iwan, saya bermaksud meminta Seth untuk memecahkan mereka dengan menculik kedua wanita itu. Apakah kamu ingin ikut serta dalam hal ini? Joel menyampaikan undangannya kepada Gordon. Mempertimbangkan potensi grup Bio Farma, baik Iwan maupun keluarga Gumelar tidak dapat berdiam diri dan menonton jika grup Bio Farma berakhir di tangan mereka. Sebanyak yang mereka inginkan, tidak mungkin keluarga Hilton mampu menelan perusahaan sebesar itu sendirian. Keluarga Hughes sebaliknya adalah keluarga kuat lainnya di wilayah selatan dan memiliki fondasi yang kuat di kota. Sebagai menantu laki-laki mereka, Gordon memiliki kekuasaan yang besar dalam keluarga. Dan Joel tahu bahwa jika dia dapat meyakinkan Gordon untuk bergabung, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Dengan keterlibatan keluarga Hughes, keluarga Gumelar tidak akan pernah bisa menjatuhkan mereka jika mereka mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Bab 1890. Gordon terdiam setelah mendengarnya. Meskipun dia tergoda oleh prospek hal ini, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa grup Bio Farma memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gumelar dan saudara iparnya Darius dekat dengan Yuda. Jika Gordon mengkhianati Darius dan bergabung dengan Joel melawan grup Bio Farma, Darius tidak akan senang dengan hal ini dan pasti akan menghukumnya jika dia mengetahuinya. Lagi pula Ratna adalah mantan pacarnya dan hati nuraninya tidak bisa membiarkan dia menyakitinya. Namun sekarang Joel memutuskan untuk mengincar Tari dan Ratna. Dia tahu bahwa Ratna akan mengalami nasib yang lebih buruk jika dia jatuh ke tangan Joel dan Seth. Karena itu dia harus memikirkan banyak hal dan tidak tahu pilihan apa yang tepat. Wakil Presiden Bayu, saya tahu mengapa Anda ragu-ragu, jangan khawatir. Grup Bio Farma adalah milik Iwan, bukan Yuda. Dan bahkan jika Darius mengetahui semua ini, ia tidak mungkin akan menyakitimu karena orang luar seperti Iwan. Joel tahu bahwa Gordon ragu-ragu karena hal ini, dan dengan cepat mencoba meyakinkannya sebaliknya. Iya, Joel benar, Wakil Presiden Bayu. Darius menurunkan jabatan Anda meskipun dia tidak memiliki bukti kesalahan Anda. Dan karena dia sama sekali tidak menghargai perasaan Anda, mengapa Anda harus peduli padanya?
Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika Anda melewatkannya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi lagi. Seth bergabung. Warna wajah Gordon memudar. Dia sudah mulai menyimpan dendam terhadap Darius karena setelah menyerangnya dan menurunkan jabatannya ke Departemen Logistik, dan sekarang kata-kata Seth menyentuh hatinya. Mau tidak mau, dia semakin tergoda dengan prospek rencana yang praktis tanpa celah ini. Wakil Presiden Bayu, teman tidak akan bertahan selamanya, namun uang dan kekuasaan akan bertahan. Saya dapat menjamin Anda bahwa setelah kita menyingkirkan grup Bio Farma, keluarga Hughes akan memperoleh manfaatnya juga. Dan tetua keluarga Hughes pasti akan senang dengan hal ini. Bahkan jika Darius menyalahkanmu karena mengkhianatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Joel menambahkan. Benarkah itu? Apakah Anda mengatakan bahwa tetua keluarga Hughes akan berubah pikiran tentang saya jika saya melakukan ini? Gordon semakin bersemangat dengan hal ini. Alasan dia memutuskan hubungan dengan Ratna dan memilih menikah dengan istrinya saat ini adalah untuk memanfaatkan keluarga Hughes, pengaruh untuk menghidupkan kembali keluarga Bayu. Ini adalah satu-satunya impiannya, dan memenangkan hati tetua keluarga Hughes adalah langkah pertama dalam mencapai tujuannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa senangnya dia dengan prospek ini. Tentu saja benar, pengaruh grup Bio Farma tidak bisa diremehkan, dan begitu kita menjatuhkannya, kita bertiga akan membagi keuntungannya secara merata. Selama grup Bio Farma tidak ada lagi, keluarga Gumlar tidak akan lagi memerintah wilayah selatan, dan kita keluarga Hilton dan Anda keluarga Hughes akan menjadi raja baru. Joel memberinya senyuman percaya diri. Baiklah, aku akan bergabung denganmu, namun saya punya permintaan khusus yang harus saya buat. Gordon akhirnya mengambil keputusan. Apa itu? Joel penasaran mendengar apa yang dikatakan Gordon. Itu mudah. Ratna dan saya adalah pacar di masa lalu, dan begitu kamu menangkapnya, satu-satunya permintaan saya adalah agar dia diserahkan kepada saya. Jawab Gordon. Ya, itu tidak masalah sama sekali. Joel langsung setuju. Lagi pula, target utamanya adalah Tari, dan Ratna hanyalah sekedar aksesoris. Karena itu, dia tidak terlalu memperdulikannya sama sekali, dan menyerahkannya padanya. Dan menyerahkan pada Gordon tidak akan mengubah apapun. Dengan begitu, mereka bertiga menghabiskan sisa malam mereka dengan mengobrol, berdiskusi, dan menyelesaikan rencana penculikan terakhir mereka. Bab 1891. Di hari-hari berikutnya, Sebastian menepati janjinya kepada Yuda dan memerintahkan Joel untuk meminta maaf kepada Iwan dan grup Mustika Ratu sebelum memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Kebenaran skandal mengenai grup Mustika Ratu akhirnya terungkap, dan Iwan mampu memberikan jawaban yang memuaskan kepada pelanggan atas pertanyaan mereka. Hilton Corporation mengalami kerusakan parah pada reputasinya, dan akibatnya kehilangan banyak pelanggan. Mustika Ratu Group sebaliknya mendapatkan reputasinya sendiri dan mendapat dukungan dari mayoritas pasar. Dengan itu, Mustika Ratu Group mulai berkembang pesat menjadi perusahaan kosmetik berskala besar di wilayah selatan. Sementara itu, Iwan menyelesaikan produksi pil alkimia dan perlahan mengalihkan fokusnya ke grup Bio Farma saat dia bersiap untuk upaya penjualan kedua. Sejak Yuda dan keluarga Gumlar terlibat dan Joel membuat permintaan maaf di depan umum, segalanya tampak damai seperti biasanya, dan Iwan lengah mengira keluarga Hilton sudah menyerah. Apa yang dia tidak sadari adalah bahwa skema yang menargetkan Tari dan Ratna akan segera terjadi. Suatu malam, Tari dan Ratna meninggalkan kantor dengan mobil dan hendak pulang, tapi tidak melihat dua mobil hitam mengikuti mereka dari belakang. Saat Tari melaju ke jalan yang sepi, salah satu mobil hitam itu melaju kencang dan berbelok tajam untuk menghalangi jalan di depan. Pekikan, Tari tidak menyangka mobilnya terhenti, dan terkejut, ia langsung menginjak rem dan melanjutkan mobilnya ke rerumputan pinggir jalan sebelum berhenti. Pengemudi macam apa itu? Apa dia buta atau apa? Tari sangat marah dan segera melepaskan sabuk pengamannya untuk mencoba keluar dari mobil. Sebelum dia bisa melakukannya, Ratna mencengkram lengannya dari kursi penumpang. Tari, jangan keluar dari mobil. Ratna menggelengkan kepalanya. Jangan keluar dari mobil? Kenapa tidak? Tari bertanya dengan bingung. Ada yang tidak beres?
Ratna memandangi mobil-mobil di depan dan di belakang mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Ratna adalah putri dari salah satu raja di kota Jogja, jadi dia lebih waspada daripada Tari dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres sejak saat mereka bertemu. Mobil dihentikan. Saat dia mengantisipasinya, pintu mobil di depan mereka terbuka dan beberapa pria keluar dengan kejam. Pemimpinnya tampak seperti seorang pemuda namun mengenakan topeng hitam dan menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, dia tersandung seolah-olah dia terluka pada satu kakinya. Menjadi jelas bahwa pria bertopeng hitam adalah Seth. Kaki Seth telah dipatahkan oleh Iwan beberapa hari yang lalu dan setelah istirahat berhari-hari, lukanya perlahan pulih. Namun ia masih kesulitan untuk berjalan dengan baik. Selain itu, ia mengindahkan perintah Joel untuk memakai masker, memakai topeng agar tidak dikenali.